to kiss me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maya Amalia dengan NIM 2284066 dari kelas 3B. Maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi di sekolah dasar dengan dosen pengampu Bapak Widi Sukmanugraha. Di video-video sebelumnya saya sudah membahas bab 1 sampai juga bab 6 dari buku yang berjudul Misteri Rumah yang Mangkrut. Nah, di video kali ini saya akan membahas bab 7-nya. Di bab 6 sebelumnya menceritakan tentang Jupiter yang bertemu kembali dengan Mr. Digrut dengan membawa pisau belati di tangannya saat berada di rumah Skinny, dan juga Pete yang tertangkap oleh seseorang misterius. Nah, di bab ini menceritakan sisi dari si Bob yang tidak bisa ikut ke rumah Skinny bersama dengan Jupiter dan Pete. Akhirnya Bob menyusul mereka berdua ke rumah Skinny. Pada saat sampai ke rumah Skinny, Bob hanya menemukan 2 sepeda milik Jupiter dan Pete tanpa menemukan atau tanpa bertemu Jupiter dan Pete sama sekali. Di situ Bob sempat mencari-cari ke sekitaran rumah Skinny, namun tidak ketemu juga, sampai akhirnya terdengar bunyi suara dari alat pemancar yang dimiliki oleh Jupiter. Ternyata alat pemancar tersebut belum ditempelkan ke mobil milik Skinny, tetapi masih dibawa oleh Jupiter yang memang berencana melakukan itu agar saat mereka terculik atau terambil oleh seseorang bisa terdeteksi. Nah, pada saat berbarengan dengan suara bunyi tersebut, Bob melihat mobil biru yang tidak lain adalah milik Mr. Digrut sedang melaju kencang pergi. Nah, akhirnya Bob mengikuti mobil tersebut meskipun sempat beberapa kali kehilangan mobil tersebut, tapi akhirnya terkejar sampai akhirnya ketiga kalinya Bob kehilangan mobil biru tersebut. Di sisi lain, Jupiter dan Pete berada di bagasi mobil milik Mr. Digrut. Di situ Jupiter merasa kesal kenapa mereka bisa sampai tertangkap oleh Mr. Digrut ini. Nah, akhirnya Mr. Digrut pun menuju ke motel yang dia tempati. Pada saat itu Jupiter dan Pete diturunkan oleh Mr. Digrut, dimasukkan ke dalam rumah dan didudukkan ke dalam sofa berdampingan berdua sambil tangan ditali dan mulut disumpah. Di situ akhirnya sumpahnya dibuka dan Mr. Digrut berbicara kepada Jupiter dan Pete tentang apa sebenarnya tujuan mereka, apa maksud mereka ingin mendapatkan lukisan-lukisan milik Joshua Cameron tersebut. Si Mr. Digrut juga bertanya apa sih sebenarnya hubungan trio detektif dengan Profesor Caswell, Tuan Putri, dan juga Tuan Maracle. Di situ Jupiter dan Pete menyangka bahwa mereka tidak mengetahui banyak mengenai permasalahan yang sebenarnya tentang Tuan Putri, Joshua Cameron, dan lain-lainnya. Mereka hanya bertugas untuk mencari lukisan-lukisan tersebut untuk Tuan Putri. Di situ Mr. Digrut masih menawarkan kepada mereka untuk mereka membantu Mr. Digrut saja mencari tahu di mana lukisan-lukisan tersebut berada. Namun di situ mereka menolak karena mereka merasa mereka sudah memiliki klien, yaitu Tuan Putri. Nah, pada saat di situ Mr. Digrut memikirkan apa sebenarnya harus dilakukan kepada si Jupiter dan Pete. Tiba-tiba terdengar dering telepon yang mengatakan bahwa ada Skinny yang mendatangi motel untuk bertemu dengan Mr. Digrut. Nah, Mr. Digrut yang sudah terdoktrin bahwa Skinny akan menjual lukisan tersebut ke dirinya langsung bergegas mendatangi lobi motel. Nah, saat Mr. Digrut itu pergi, Jupiter dan Pete berusaha untuk mereka melarikan diri. Namun mereka tidak bisa karena talinya sangat kencang. Nah, pada saat itu tiba-tiba dari pintu depan pintu depan terbuka dan ternyata itu adalah Bob. Nah,
Bob berpura-pura sebagai resepsionis motel dengan menelpon Mr. Digrut agar Mr. Digrut pergi dari kamar motel dan bisa membuat Jupiter dan Pete kabur. Nah, akhirnya Jupiter dan Pete berhasil kabur bersama Bob dengan menaiki sepeda. Nah, setelah menaiki sepeda kurang lebih 20 meter, tiba-tiba Mr. Digrut mengetahui bahwa mereka kabur. Nah, Jupiter dan Pete khawatir bahwa Mr. Digrut akan menaiki mobil. Namun di situ Bob berkata kalau tenang saja, mobil tersebut si kabelnya sudah digunting, jadi si mobil tersebut tidak bisa maju. Akhirnya trio detektif tersebut berhasil kabur dan sampai ke rumah, ke markas mereka. Nah, di markas itu mereka berbicara untuk membincang untuk menelpon Tuan Putri terlebih dahulu agar bisa mengetahui bagaimana keadaan selanjutnya dan bagaimana langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh mereka. Namun saat menelpon tidak ada jawaban sama sekali dari Tuan Putri dan juga Tuan Markle. Nah, bagaimana kelanjutan di bab 8 mengenai misi pencarian dari lukisan-lukisan tersebut? Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.